Hakikat Balakasuta muncul ke permukaan pada tahun 2021 ketika warga Pandeglang, Banten digegerkan oleh ritual bugil massal di sebuah kebun. Kelompok ini dipimpin oleh seorang pria bernama Arya yang mengaku mengikuti ajaran Balakasuta, sebuah keyakinan yang diyakini sebagai jalan menuju kesucian. Dalam praktiknya, pengikut diminta melepaskan seluruh pakaian saat berdoa dan berzikir bersama. Menurut keyakinan mereka, tubuh yang telanjang dianggap simbol kembali ke fitrah manusia, seolah-olah suci seperti saat baru dilahirkan. Arya juga meyakinkan para pengikutnya bahwa dengan cara itu, dosa-dosa bisa dilebur dan hubungan manusia dengan Tuhan menjadi lebih murni. Ritual ini tentu saja langsung menghebohkan masyarakat sekitar. Warga yang memergoki aksi tersebut melaporkannya ke aparat. Polisi bersama tokoh agama turun tangan dan para anggota kelompok ini diamankan untuk dimintai keterangan. Gavatar. Gavatar adalah singkatan dari gerakan Fajar Nusantara, dipimpin oleh Ahmad Musyadek yang mengaku mendapat wahyu baru sebagai penerus para nabi. Dalam doktrin yang Musyadek memperkenalkan syahadat baru yang tidak lagi menyebut Nabi Muhammad sebagai penutup para nabi, melainkan dirinya sendiri yang dianggap sebagai utusan setelahnya. Selain itu, Gavatar juga menghapus kewajiban ibadah formal seperti salat 5 waktu, puasa Ramadan, dan haji. Salah satu hal paling kontroversial adalah keputusan ribuan pengikut Gavatar pindah ke Kalimantan Barat. Alasannya bukan sekedar mencari tempat baru, melainkan bagian dari ajaran mereka tentang kembali ke alam. Mereka meyakini bahwa dunia sedang menuju kehancuran dan Kalimantan dianggap sebagai tanah yang subur, aman, dan cocok untuk membangun komoditas ideal. Di sana mereka bercocok tanam, beternak, dan berusaha hidup mandiri tanpa bergantung pada pemerintah. Bahkan ada laporan bahwa para anggota diwajibkan menandatangani komitmen untuk taat sepenuhnya kepada pimpinan dan siap meninggalkan kehidupan lama. Bagi pengikutnya, langkah ini dianggap sebagai panggilan spiritual sekaligus bukti kesetiaan. Pada tahun 2016, pemerintah resmi membubarkan Gavatar, menangkap para pemimpinnya, dan memulangkan para pengikut ke kampung halaman masing-masing. Pondok Nabi. Sekte Pondok Nabi muncul di Bandung dan sempat membuat heboh sekitar awal tahun 2000. Kelompok ini dipimpin oleh Mangapin Sibuya, yang mengaku mendapat panggilan khusus dari Tuhan untuk menuntun umat manusia menjelang hari kiamat. Mangapin meyakinkan para pengikutnya bahwa dunia akan segera berakhir. Bahkan ia dengan yakin meramalkan kiamat akan terjadi pada tahun 2003. Menurut ajarannya, hanya mereka yang setia mengikuti Pondok Nabi yang akan selamat. Ia juga menjanjikan bahwa para pengikutnya kelak akan diangkat ke surga ketika hari itu tiba. Kontroversi semakin besar, dan Mangapin akhirnya dipenjara karena ajarannya dianggap menyesatkan banyak orang. Lia Eden. Ia mengaku mendapat wahyu langsung dari malaikat Jibril dan menyebut dirinya sebagai utusan Tuhan. Lia mengejarkan bahwa semua agama nantinya akan bersatu jadi satu ajaran universal dan dirinya lah yang jadi penghubung utama antara manusia dengan Tuhan. Salah satu ajaran yang membuat heboh adalah keyakinan Lia bahwa ia dan anaknya dipilih untuk memimpin umat manusia. Ia bahkan mengaku sebagai Bunda Maria yang hadir kembali dengan peran baru untuk menuntun para pengikutnya. Pengikut Eden diwajibkan tunduk penuh pada setiap perintah Lia, termasuk meninggalkan keyakinan lama mereka dan menganggap wahyu yang ia terima sebagai kebenaran mutlak. Lia Eden bahkan berulang kali mengirimkan surat kepada presiden dan lembaga negara, bahkan kepada Paus di Vatikan yang berisi seruan agar ajarannya diakui secara resmi. Pada akhirnya, pemerintah menindak tegas. Lia Eden beberapa kali ditangkap dan dipenjara atas kasus penistaan agama. Hingga akhirnya ia meninggal dunia pada tahun 2021. Kerajaan Ubur-Ubur. Kerajaan Ubur-Ubur muncul di Serang, Banten dan menarik perhatian karena klaimnya yang unik. Kelompok ini dipimpin oleh sepasang suami istri asal Serang, Banten yang mengaku sebagai jelmaan Nyi Roro Kidul. Anggota kelompok diwajibkan mengikuti perintah pemimpin secara penuh. Salah satu ritual paling mencolok adalah mengenakan atribut menyerupai ubur-ubur saat beraktivitas, yang diyakini bisa memberikan perlindungan dari bencana dan mendatangkan keberuntungan. Keunikan ritual dan klaimnya membuat masyarakat sekitar resah, apalagi beberapa anak ikut terlibat dalam kegiatan kelompok. Laporan warga akhirnya membuat aparat turun tangan untuk membubarkan aktivitas kerajaan ubur-ubur. Anggota dikembalikan ke keluarga masing-masing dan diminta menyesuaikan diri dengan kehidupan normal. Dimas Kanjeng taat pribadi. Dikenal karena klaimnya yang dapat menggandakan uang dan barang. Ia mendirikan Padepokan Dimas Kanjeng di Probolinggo. Dalam ajarannya, Dimas Kanjeng mengajarkan praktik penggandaan uang,
dengan syarat pengikutnya menyerahkan mahar sejumlah uang dan membaca amalan tertentu. Selain itu, praktik ini juga dianggap menyimpang dari ajaran agama oleh Majelis Ulama Indonesia. Pada tahun 2016, Dimas Kanjeng ditangkap dan dijatuhi hukuman penjara karena terlibat dalam kasus penipuan dan pembunuhan 2 pengikutnya. Ia terbukti mendalangi pembunuhan Ismail Hidayah dan Abdul Ghani yang dianggap membongkar praktik-praktik yang merugikan di Padepokan. Bab kesucian. Bab kesucian adalah aliran yang muncul di Goa, Sulawesi Selatan. Kelompok ini bernaung di bawah Yayasan Nur Mutiara Marifatullah yang didirikan pada 2019 dan memiliki sekitar 100 pengikut. Kelompok ini memiliki ajaran yang sangat berbeda dari Islam pada umumnya. Mereka meyakini Nabi Muhammad sebagai titisan Tuhan, mengganti syahadat pengikut baru, dan menafsirkan Al-Quran secara tidak sesuai dengan kaidah tafsir. Sementara pengikut yang sudah menikah diwajibkan menikah ulang di hadapan guru. Selain itu, mereka dilarang mengonsumsi daging, ikan, dan susu, dan diwajibkan membayar zakat langsung kepada guru untuk menghindari azab kubur. Ajaran yang kontroversial ini membuat Majelis Ulama Indonesia Sulawesi Selatan mengeluarkan maklumat pada Januari 2023 yang menetapkan bab kesucian sebagai aliran sesat. Tajul Khalwatiyah Syekh Yusuf Goa adalah aliran keagamaan di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan yang dipimpin oleh Puang Lalang. Aliran ini mengaku sebagai penerus tarekat Khalwatiyah Syekh Yusuf Makassar. Tarekat ini dianggap menyimpang karena mengajarkan konsep yang berbeda dari ajaran Islam pada umumnya, yaitu menyatukan jiwa manusia secara langsung dengan Tuhan. Aliran ini juga sempat kontroversial karena menjual tiket surga kepada pengikutnya. Puang Lalang menjual kartu yang diklaim sebagai jaminan masuk surga kepada pengikutnya dengan harga antara Rp10.000 hingga Rp50.000. Ia mengajarkan bahwa membeli kartu tersebut dapat membersihkan dosa dan menjamin keselamatan dunia akhirat. MUI Kabupaten Goa sudah menyatakan aliran ini sesat pada 2016 karena ajaran dan praktiknya bertentangan dengan Islam. Puang Lalang sempat dipenjara tetapi dibebaskan pada 2020 dengan syarat tidak mengulangi tindakan yang merugikan umat.